Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Ulan, saya Lydia, saya Rifa. Kami dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan, kami akan memaparkan topik yang berjudul The Cost of Capital yang sering disingkat dengan COC. Melalui video ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang mudah dan bermanfaat bagi kita semua. Karena kami percaya jurusan manajemen unggul, internasional, dan calon pengusaha sukses. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Dalam bab ini, kami membagi menjadi dua part. Yang pertama adalah part pembahasan, dan yang kedua adalah part diskusi. Tanpa berlama-lama, kami langsung saja ke tujuan pembelajaran. Jadi, di tujuan pembelajaran ini diharapkan kita mampu yang pertama memahami konsep biaya modal, yang kedua menyebutkan sumber modal utama perusahaan, yang ketiga menentukan biaya utang jangka panjang dan menjelaskan alasan bahwa biaya utang setelah pajak adalah biaya utang yang relevan. Yang keempat, menghitung biaya saham preferen, dan yang kelima menghitung required or return atau imbal hasil yang diperlukan atas saham biasa perusahaan dan menjelaskan bagaimana korelasinya dengan biaya laba ditahan dan biaya penerbitan saham biasa baru. Yang keenam, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC dan menjabarkan skema pembuatan alternatif. Untuk materi pertama yaitu Overview of the Cost of Capital atau gambaran umum biaya modal. Kak, apa sih the basic concept dari Overview of the Cost Capital ini? Oke, jadi dalam the basic concept atau konsep dasar ini terdapat biaya modal atau cost of capital yang dimana merupakan tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh suatu proyek agar nilai perusahaannya meningkat. Investor atau pemegang saham dan kreditur mengharapkan pengembalian dari dana yang mereka investasikan. Jika proyek yang mereka itu investasikan memberikan pengembalian lebih besar dari biaya modal, maka proyek itu layak dan bisa menambah nilai perusahaan. Sebaliknya, jika atau bila pengembalian lebih rendah atau biaya modal maka nilai perusahaannya akan turun. WACC atau Weighted Average Cost of Capital merupakan atau adalah rata-rata tertimbang dari seluruh biaya sumber dana perusahaan, baik utang maupun ekuitas. Nah, sebagai contohnya nih, jika WACC perusahaannya itu 100%, maka proyek yang menghasilkan return di atas 10% dapat diterima dengan baik. Oh, begitu ya. Kalau untuk sumber modal jangka panjang yang ada di The Cost of Capital, apa saja nih Kak? Oke, jadi untuk sumber modal jangka panjang yang ada di The Cost of Capital ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada utang jangka panjang atau long term debt yang merupakan dana yang diperoleh dari pinjaman atau penerbitan obligasi. Nah, yang kedua ada saham preferen atau preferred stock, yang dimana itu merupakan saham dengan dividen tetap prioritas di atas saham biasa. Nah, yang ketiga ada saham biasa, common stock, yang dimana itu merupakan modal dari investor pemilik perusahaan. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada laba ditahan atau retained earnings, yang merupakan laba yang tidak dibagikan dan digunakan kembali untuk investasi. Jadi bisa dibilang nih, struktur modal atau capital struktur itu merupakan kombinasi dari keempat sumber tersebut. Oke teman-teman, lanjut materi yang kedua yaitu cost of long term debt atau biaya utang jangka panjang. Utang jangka panjang di sini adalah salah satu sumber modal yang paling umum digunakan perusahaan. Biasanya berbentuk obligasi atau bonds, di mana pinjaman bank jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dana besar tanpa harus menjual saham baru. Namun, perusahaan tetap harus membayar bunga kepada kreditur. Oleh karena itu, bunga itu menjadi biaya utang atau cost of debt bagi perusahaan.
Biaya utang menggambarkan berapa besar pengembalian yang diminta investor obligasi atau bunga yang harus dibayar kepada perusahaan yang memberi pinjaman. Namun dalam perhitungan biaya modal, yang digunakan bukan bunga nominalnya, melainkan biaya efektif setelah pajak. Oke, nah kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya tentang cost of long term debt. Terus untuk net process atau hasil bersih penjualan obligasi itu seperti apa sih? Oke, good question. Jadi, sebelum menghitung biaya utang, kita perlu tahu berapa dana bersih atau net process yang diterima perusahaan saat menerbitkan obligasi. Ketika perusahaan menjual obligasi, mereka tidak akan menerima 100% nilai nominalnya karena ada yang namanya biaya penerbitan atau flotation cost. Biaya ini meliputi yang pertama itu biaya pinjaman emisi atau underwriting fees yang dibayar kepada lembaga keuangan yang membantu menjual obligasi. Yang kedua, biaya administrasi dan legal, administrative and legal cost yang mencakup dokumen, audit, dan izin penerbitan. Misalnya itu seperti perusahaan menerbitkan obligasi senilai 1.000 per lembar, namun membayar biaya flotasi 2% yang artinya perusahaan hanya menerima dana bersih, yang jika dihitung yaitu harga obligasi per lembar dikurang biaya flotasi dikali harga obligasi per lembar. Hasil itulah yang disebut net process atau hasil bersih, dan angka ini yang akan digunakan dalam perhitungan biaya utang. Oh, begitu ya Kak. Jadi bisa dibilang kalau biaya flotasi besar, maka biaya utang atau cost of debt akan meningkat. Karena perusahaan menerima uang lebih sedikit, tapi tetap harus membayar bunga penuh. Betul banget. Setelah kita tahu hasil bersihnya nih, terus ada apa lagi untuk menghitung biaya utang jangka panjangnya, Kak? Nah, setelah kita tahu hasil bersihnya, langkah selanjutnya itu kita harus menghitung biaya utang sebelum pajak atau before tax cost of debt. Di sini, tingkat bunga yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada investor yang dinyatakan dalam bentuk persentase tahunan. Namun, yang kita hitung bukan hanya suku bunga kupon, tapi juga pengaruh dari harga jual obligasi dan nilai jatuh temponya. Cara menghitung biaya utang sebelum pajak, terlebih dahulu ada dua metode utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama, menggunakan yield to maturity atau YTM dari obligasi sejenis. Jika obligasi perusahaan belum diperdagangkan, kita bisa melihat obligasi lain di pasar dengan risiko dan jangka waktu yang sama. YTM tersebut digunakan sebagai perkiraan biaya utang sebelum pajak. Misalnya itu, jika obligasi perusahaan lain dengan risiko sama memiliki YTM, maka biaya utang sebelum pajak perusahaan kita juga yang harus diperkirakan. Yang kedua, menghitung langsung dari harga pasar dan arus kas obligasi. Namun kita harus tahu dulu, maka biaya utang sebelum pajak atau YTM dapat dicari dengan rumus karena perhitungannya rumit secara manual, YTM biasanya dihitung menggunakan Excel dengan fungsi yield atau rate. Nah, jadi Kak, tadi kan udah dijelasin biaya utang sebelum pajak. Pasti ada kan biaya utang setelah pajak, bisa jelasin nggak, Kak? Tentu saja ada dong. Yang selanjutnya itu yaitu after tax cost of debt atau biaya utang setelah pajak. Nah, ini tuh sebenarnya yang paling penting karena digunakan dalam menghitung WACC, yaitu weighted average cost of capital. Kenapa? Karena bunga yang dibayarkan atas utang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan perusahaan. Dengan kata lain, utang memberikan keuntungan pajak atau tax shield, sehingga biaya utang setelah pajak akan lebih rendah daripada biaya utang sebelum pajak. Nah, rumus dari after tax cost itu yang ini, dan juga keterangannya itu yang ini. Materi selanjutnya yaitu cost of preference stock atau biaya saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memiliki ciri antara utang dan saham biasa. Disebut preferen karena pemegangnya mendapat prioritas lebih dulu dalam pembayaran dividen dan saat likuidasi dibanding pemegang saham biasa. Namun, berbeda dari utang, dividen saham preferen tidak bisa dikurangkan pajak sehingga biaya modalnya biasanya lebih tinggi daripada utang. Terus untuk dividen preferen itu apa, Kak? Dividen preferen atau preference stock dividends adalah pembayaran dividen setiap tahun. Artinya beberapa pun
laba perusahaan, mereka tetap wajib membayar dividen sesuai kesepakatan. Misalnya 8% preference stock. Contohnya, jika nilai nominal saham 100.000 dan dividen 8%, maka pemegang saham preferen akan menerima 8.000 per tahun per lembar. Kalau perusahaan tidak mampu membayar dividen tahun ini, dividen tersebut biasanya harus dibayar di tahun berikutnya atau cumulative preference stock. Oh, kalau untuk menghitung biaya saham preferen, Kak, gimana ya? Kalau untuk menghitung biaya saham preferen atau calculating cost of preference stock, yaitu dengan beberapa besar biaya modal dari saham preferen, digunakan rumus seperti ini. Dengan keterangan, yaitu seperti ini. Contohnya, jika dividen per saham Rp6,40 dan hasil bersihnya Rp77,50, maka seperti ini. Artinya, perusahaan harus memberi imbal hasil 8,26% kepada investor saham preferen agar mereka bersedia menanamkan modalnya. Ada flotation cost and cost of common equity. Kalau perusahaan menerbitkan saham baru, akan muncul biaya tambahan atau flotation cost seperti biaya penjamin emisi, biaya hukum dan administrasi atau menjual saham di bawah harga pasar atau underpricing. Rumusnya itu dan keterangannya biasanya EN, biaya saham baru lebih dari ES, biaya saham biasa, karena menerbitkan saham baru lebih mahal daripada menggunakan dana sendiri atau laba ditahan. Mengenai biaya laba ditahan, bisa kamu jelaskan nggak apa itu laba ditahan? Oke, selanjutnya ada cost of retained earnings atau biaya laba ditahan. Laba ditahan merupakan keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan digunakan kembali untuk membiayai investasi. Walaupun tidak ada biaya penerbitan, laba ditahan tetap punya biaya kesempatan atau opportunity cost karena pemegang saham bisa saja mendapatkan return di tempat lain. Rumusnya itu sederhana, yaitu artinya, biaya laba ditahan sama dengan biaya saham biasa karena investor mengharapkan pengembalian yang sama. Materi terakhir yaitu Weighted Average Cost of Capital atau WACC. WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang adalah tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai perusahaan agar nilai perusahaan meningkat. Secara sederhana, WACC menggambarkan berapa biaya rata-rata yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber seperti utang, saham preferen, dan saham biasa. Karena tiap sumber dana punya risiko dan biaya yang berbeda, maka kita ambil rata-ratanya berdasarkan proporsi atau bobot masing-masing sumber modal. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira apa sih Kak tujuan dari WACC? Tujuan menghitung WACC yang pertama yaitu menentukan batas minimum return agar proyek investasi dianggap layak. Yang kedua, menentukan kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, membantu dalam keputusan pendanaan dan investasi jangka panjang. Jika return proyek lebih besar dari WACC, maka proyek layak diterima. Kalau returnnya lebih kecil dari WACC, maka proyek tidak layak diterima. Setelah dijelaskan apa itu WACC, kira-kira gimana ya cara hitung WACC-nya? Nah, untuk calculating WACC atau menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, rumus umumnya seperti ini. Dengan keterangan seperti ini. Sebagai contoh, perusahaan memiliki utang 40% dengan biaya 4,88%, saham preferennya 10% dengan biaya 8,26%, dan saham biasanya 50% dengan biaya 13%. Maka jika dimasukkan datanya jadi seperti ini. Artinya, perusahaan harus menghasilkan return minimal 9,28% agar nilai perusahaannya tidak turun. Terus untuk capital structure rates-nya gimana ya Kak? Kan saya pernah baca ada 2 macam. Kira-kira apa aja sih Kak? Nah, untuk capital structure rate, bobot struktur modal biasa diambil dari 2 macam. Yang pertama, market value atau nilai pasar, paling akurat karena mencerminkan nilai sebenarnya di pasar modal. Yang kedua, target capital structure, proporsi ideal yang diinginkan perusahaan antara utang dan ekuitas. Sebagai contoh, jika perusahaan ingin tetap stabil, mungkin menargetkan 60% ekuitas dan 40% utang, agar resiko tidak terlalu tinggi. Terus kalau WACC as hurdle rate-nya itu gimana ya Kak? Nah, untuk WACC as hurdle rate atau sebagai tingkat rintangan, yaitu artinya adalah batas bawah pengembalian yang harus dicapai proyek agar layak dijalankan. Nah, kalau proyek menghasilkan return lebih besar dari WACC,
maka proyek diterima. Nah, kalau lebih kecil, proyek ditolak karena tidak menambah nilai perusahaan. Sebagai contoh, jika WACC perusahaan 10%, maka hanya proyek dengan return di atas 10% yang menambah nilai perusahaan. Baik, kesimpulan akhir dari materi cost of capital yang pertama adalah biaya modal merupakan tolak ukur utama dalam menentukan keputusan investasi. Yang kedua, sumber modal perusahaan terdiri dari 4, yaitu yang pertama utang, yang kedua saham preference, yang ketiga saham biasa, dan yang keempat adalah laba ditahan. Yang ketiga adalah utang paling murah karena potongan pajak, sedangkan saham biasa paling mahal karena risikonya tinggi. Yang keempat, WACC menggabungkan semua biaya modal menjadi dasar dalam menghitung nilai perusahaan. Yang kelima, perusahaan harus memilih proyek dengan return lebih besar daripada